Ya, Iya. selamat pagi menjelang siang ya, Bu Yunike. Ya, Bu Yunike ini Muslim atau Kristen? Saya kalau di kakak KTP saya Muslim. Di KTP Anda Muslim, Muslim. di KTP Islam. Tetapi Saya Kristen. kita harus tes dulu ini, nggak bisa kita orang ngaku-ngaku. Oke, begini Bu. Kok bisa Anda di KTP Islam tetapi orangnya Kristen? Walaupun sebenarnya itu udah benar gitu loh. Yang Islam itu biar KTP-nya saja, orangnya jangan. Nah, coba silakan. Kenapa tuh Bang Adis? Kok bisa KTP Anda Islam tetapi orangnya bukan Islam? Karena kalau saya untuk mengganti data-data itu semuanya harus lengkap di kelurahan. Agak susah. Jadi saya pikir daripada saya prosesnya susah, lebih baik ya udah biar aja. Yang penting saya kan Kristen. Oke. Jadi anak-anak saya semua ada surat baptis semua, sedang mereka masih kecil-kecil. Tapi pernah jadi Islam? Pernah. Berapa lama jadi orang Islam? 40 tahun. 40 tahun. Waduh, lama sekali jadi orang Islam. Umur saya saja belum sampai. Oke, baik. Baik. Kalau Anda benar-benar pernah menjadi orang Islam selama 40 tahun. Kira-kira untuk meyakinkan kita-kita ini yang menonton ini apa kira-kira? Ya mungkin kalau masih bacaan sholat sekedar ruku, sujud saya masih hafal ya Bang Edis silakan, ya. Bu. Silakan Bu. Kayak ruku subhana rabbiyal azim 3 kali. Kalau untuk sujud kan subhana rabbiyal a'la. Terus? Itu untuk meyakinkan. Kedua saya juga masih paling surat-surat pendek Al-Fatihah masih ingat. Jangan Al-Fatihah, kalau Al-Fatihah terlalu lumrah. Coba jangan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinaka kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sah ini muslim. Ya, walaupun muslimnya ya Ina. Oke. Kapan ini, bagaimana ceritanya nih kok bisa Anda Islam 40 tahun lalu meninggalkan agama Islam? Boleh dibagi-bagikan Bu ceritanya sama kita-kita. Iya Bang Adis. Jadi ceritanya waktu itu saya itu kan dulunya penari ular. Terus sebagai penari ular, setelah itu saya juga suka ngikut sebagai SPG, suka ada event-event di Sentul, saya suka ikut-ikut. Nah sedang untuk itu semua kan kita harus dengan kuasa gelap Bang Edis. Oke. Jadi saya banyak dulu kayak penari ular, saya harus pawang ular masukin saya kan, patok ular terus di iniin. Adalah yang dimasukin biar ular itu takluk sama kita, jadi nggak matok. Kedua kalau untuk saya event-event di Sentul kita harus ada pemakai. Biar apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan itu orang-orang di Sentul tuh tertarik, atau kayak saya di bengkel-bengkel, saya SPG oli gitu kan, semua orang jadi tertarik. Jadi saya memakai kuasa-kuasa gelap, entah itu dari bedak saya, dari nama saya dikasih ke minuman jadi kuasa gelap itu udah banyaklah di diri saya. Jadi waktu saya bertemu dengan suami saya kan orang Sulawesi Manado. Jadi dia Kristen, saya Islam. Tapi saya tanya dia mau ikut saya, jadi saya menikah itu dengan cara Muslim. Oh, Ibu dan Bapak menikahnya Islam? Menikah secara Islam? Jadi suami ikut saya. Oke. Secara Islam. Setelah sekian tahun saya lihat suami saya nggak menjalankan, misalnya sholat, bangun pagi lah, subuh dia nggak menjalankan itu semua. Jadi dia ikut Islam itu hanya untuk nikah saja. Nikah ya. Lama-lama saya pikir kok dia jadi nggak ada agamanya gitu kan. Akhirnya saya udahlah, terserah kalau dia nggak mau ikut saya. Padahal waktu itu saya wiritin dia, sholatin dia, puasain dia, maksudnya biar dia jadi Islam yang taat. Tapi akhirnya dia dibaptis tanpa pengetahuan saya, dia baptis ulang. Kan udah mau sebentar. Tapi bagaimana Anda
sholat, wirid, sementara Anda tidak menjalankan agama Islam? Anda bilang tadi penari ular. Iya, walaupun saya penari ular, setelah jadi penari ular itu saya jadi seorang calon istri ustadz di kampung saya. Sejak saat itu saya jadi seorang Islam yang taat. Oh, udah bertaubat dulu ya? Saya ikut pesantren kilat, pengajian-pengajian karena ustadz itu mendidik saya untuk jadi Islam yang taat. Jadi saya dulu tuh berkerudung dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi nggak mau ketemu orang kalau terbuka. Oh, ya ya. Terus? Jadi saya setelah jadi penari ular begitu memang Islam yang taat. Ketemu suami teman sekolah kebetulan dia, tapi dia Kristen. Tapi dia janji mau ikut saya dengan cara Muslim. Tapi setelah kita menikah, dia tidak menjalankan itu semua. Oke, sampai pada waktu dibaptis lagi tadi. Setelah dia dibaptis, iya. Lalu? Setelah dibaptis, akhirnya kita beda agama, Bang Edi, selama 8 tahun. Dia kembali ke Kristen, saya Muslim. Jadi sepertinya saya tuh membiarkan dia begitu, tapi saya juga mendoakan. Anak-anak saya 3. Saya sebentar, lalu bagaimana ceritanya mau jadi istri Ustadz? Oh, waktu itu sebelum ketemu suami saya, setelah jadi penari ular. Oh, jadi penari ular, berarti berarti setelah berhenti jadi penari ular, berhenti make magic begitu, lalu mau nikah dulu sama calon ustadz itu dulu. Tapi nggak jadi. Sama ustadz itu. Tapi nggak jadi. Oh, akhirnya malah jadi sama orang Kristen. Iya, jadi sama orang Kristen. Karena ustadz saya itu kelas saya 2 SMA ngajak saya nikah, tapi orang tua nggak boleh. Katanya kan nikah siri dulu aja. Orang tua nggak boleh karena masih sekolah. Oh, jadinya ustadz itu ya dia nikah lah sama teman saya. Begitu lulus saya ketemu setelah udah puluhan tahun lah. Saya kalau dulu saya pernah juga sih nikah sebelum ketemu suami yang ini, saya nikah cara Islam dulu sama suami yang pertama. Oh, oke. Sampai akhirnya nikah yang sama orang Manado. Iya, sama orang Manado ini saya nikah. Akhirnya 8 tahun kami beda agama. 8 tahun beda agama, saya penasaran gitu Bang Edis. Namanya satu kapal, 2 nakoda. Akhirnya tidak ada kecocokan, ribut terang dan gelap ribut ya. Terus. Tidak mungkin bersatu. Lalu? Akhirnya karena terjadi keributan terus, saya bertanyalah sama ada opa-opa. Saya bilang, opa kalau di Kristen itu ada nggak sih buat menundukkan hati suami? Saya bilang gitu. Kata si opa itu, ada di gereja sana tuh. Kebetulan namanya gerejanya kan waktu itu ikutlah saya di Cawang. Akhirnya saya datang, diajak sama si opa itu. Tapi saya datang itu, saya cuma penasaran aja. Kenapa suami saya udah puasain, sholat semua saya jalanin, kok suami saya nggak mau ikut saya, masih tetap bertahan sama keyakinan dia. Akhirnya saya ikutlah, penasaran saya ke gereja. Tapi di gereja itu saya seperti menantang jiwa saya. Saya masih yakin bahwa Tuhan yang saya sembah ini lebih hebat, lebih dahsyat dari Tuhannya orang Kristen. Saya mau menunjukkan itu sama suami saya. Akhirnya saya dibawalah ke gereja. Setiap ke gereja saya duduk paling belakang. Kalau ada perjamuan gitu saya buang Bang Edi, saya nggak mau. Kata suami saya, kenapa nggak diminum? Saya bilang, saya mau. Datangnya sama suami? Datangnya sama suami. Tapi suami saya sedikit pun tidak menyarankan, tidak pernah ngomong soal kekristenan sama saya. Jadi itu kemauan saya sendiri, penasaran. Saya penasaran, akhirnya saya ikut ke gereja yang opa itu bilang bahwa ada gereja yang istilahnya gembalanya itu bisa membuat orang itu jadi inilah lemah lembut, jadi apa? Saya penasaran. Saya datanglah ke gereja itu Bang Edis. Kebetulan di gereja itu kalau sebulan bisa 2 kali itu ada altar call maju ke depan untuk didoakan. Altar call? Iya, maju ke depan siapa yang mau didoakan. Saya lihat nih yang pada maju gini kok pada lemes gitu kan. Terus pada pokoknya pada jatuh lah. Saya bilang, kan saya datang juga sama suami sama teman suami saya. Saya bilang, itu kenapa orang Kristen didoain jatuh-jatuh begitu? Saya bilang. Kata teman suami, ya lu maju lah, datang aja situ minta didoakan. Oh saya bilang, kalau saya nggak mungkin jatuh katanya. Saya kan istilahnya Tuhan saya hebat, saya bilang. Akhirnya karena disuruh-suruh, udah coba aja maju, coba maju. Itu saya masih Muslim, tapi saya udah mencoba ke gereja. Akhirnya saya maju ke depan.
Kebetulan gembalanya udah almarhum ya, Gembala Wirasmono waktu itu. Saya maju ke depan, tapi di dalam maju itu saya tuh nyebut-nyebut Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, saya berpikir terus maju ke depan. Jadi waktu saya topang doa pendeta itu, saya terus baca doa-doa yang saya yakinin, yang saya tahu. Saya nggak jatuh Bang Edis. Dengan sombong saya maju, saya terus ke tempat suami sama ini ke belakang lagi, saya bilang, tuh kan katanya, Tuhan gue mah hebat, gue mah nggak jatuh, orang Kristen pada jatuh, nggak jatuh lah. Saya bangga dengan apa yang saya sembah. Akhirnya untuk minggu berikutnya saya dengan sombong datang lagi ke situ. Saya menantang lagi bahwa saya mau menunjukkan nih sama orang Kristen bahwa Tuhan saya tuh hebat. Saya nggak bakalan jatuh kalau ada doa-doa begitu. Kebetulan ada lagi kan Artalko, siapa mau didoakan, katanya maju ke depan. Saya maju lagi ke depan dengan cara begitu. Saya nggak jatuh lagi, tambah sombong saya, tambah sombong. Minggu berikutnya saya datang lagi, didoakan, di situ Bang Edi saya baru saya seperti badan saya ini tubuh nggak ada tulangnya Bang Edi, saya baru jatuh di situ. Ke beberapa kalinya itu Bu? Ketiga kali Bang Edis. Ketiga kalinya ya, oke. Iya, saya manifestasi di situ Bang Edis. Jadi kuasa-kuasa yang jahat, yang kuasa gelap yang dulu saya pernah masukin ke badan saya, itu memberontak, dia melawan. Disitulah saya manifestasi, di situ saya digotong rame-rame, saya berteriak-teriak di situ. Jadi mereka tuh tahu bahwa saya tuh punya kuasa-kuasa gelap yang saya pegangan saya dulu. Kebetulan keluarga saya juga kan Jawa, jadi banyak simpan-simpan benda-benda gitu Bang Edis. Akhirnya setelah itu saya penasaran, saya bilang kok bisa jatuh ya, kemarin-kemarin nggak jatuh kan, saya bilang gitu. Saya semakin mau menantang lagi sebetulnya. Saya menantang lagi, saya datang lagi. Jadi saya tuh setiap saya nantang lagi, datang lagi, saya yakin nggak jatuh. Jadi seperti langganan, setiap saya maju ke depan Artalko, saya selalu jatuh manifestasi. Saya datang lagi, jatuh lagi. Jadi saya udah kalah berkali-kali waktu itu. Saya akhirnya rebah di situ lah, digotong rame-rame. Pentingnya ini Bang Edi, saya cuma mau ngasih tahu bahwa memang kalau orang-orang dari seberang untuk masuk ke dalam ini memang harus ada pembersihan dulu. Dibersihin jiwanya dari kuasa-kuasa gelap jahat, karena memang di ajaran saya dulu katanya kan ini putih ya, aliran putih. Jadi saya percaya karena yang bacain juga kan ustadz, kiai. Terus saya juga suka dikasih kayak sapu tangan, ada tulisan-tulisan Arab, simpen di dalam rumah. Iya gitu Bang Adis. Jadi saya banyak menyimpan hal-hal seperti itu. Jadi waktu itu setelah saya kalah begitu, suatu saat saya tuh Tuhan saya kebetulan sudah menyebutnya Tuhan Yesus Bang Edis. Jadi Tuhan Yesus itu datang. Entah itu dalam mimpi saya ya, mungkin dalam mimpi atau bukan, dia tuh datang dalam mimpi saya, mendobrak pintu rumah saya suatu malam. Jadi waktu saya sedang nonton TV, jadi ini antara mimpi atau bukan ya. Jadi mungkin ya saya juga bingung, tapi sampai sekarang itu terekam benar-benar di dalam pikiran saya. Jadi waktu saya nonton bersama suami saya, nonton TV di ruang tamu, suami saya tidur sambil nonton TV. Jadi Tuhan Yesus itu datang mendobrak pintu saya dengan suara yang keras. Saya akhirnya nempel ke tembok. Itu sinarnya terang sekali, terang banget pokoknya. Menyinari rumah saya. Saya terkejut kan, kaget, nempel di tembok sambil saya, aduh ada apa nih? Setelah itu ada suatu sinar, sinarnya seperti sinar laser itu dia menyinari suami saya. Jadi suami saya tiduran gitu, tapi ada kotak gitu, mengotak, bikin kotak begitu. Setelah itu datang lagi sinar warna merah, kayak sinar laser begitu. Di atas warna putih itu dia menyinari nginin kotakin suami saya. Pas ketiganya itu Tuhan Yesus itu di atas sinar itu jalan menghampiri saya. Setelah itu saya udah lupa. Saya seperti udah kok siapa gitu, Tuhan Yesus datang itu berjubah putih. Berjubah putih luar biasa Bang Edis. Itu pengalaman spiritual yang gak pernah saya lupain. Tuhan Yesus menjamah saya dari kekerasan hati saya. Saya menundukkan diri saya di bawah kaki Tuhan Yesus, bahwa saya ingin menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya saya 2 hari berturut-turut didatengin dengan mimpi-mimpi itu Bang Edis. Jadi saya nggak bisa tidur karena setiap saya bangun
mimpi itu lagi. Akhirnya saya bercerita sama suami saya, Pak, kenapa ya kok setiap tidur mimpinya datangnya itu lagi. Karena suami saya nggak mau ngasih keterangan sama saya, mungkin dia takut saya nggak percaya atau gimana, dia panggil temennya yang sekolah di teologi. Saya disitulah curhat, ibarat kenapa ya kok nggak bisa tidur nih, setiap datang mimpinya itu lagi. Jadi seperti ada yang mendobrak rumah datang itu lagi. Akhirnya dia bilang, oh berarti mau dijamah itu, katanya sama Tuhan Yesus, lu mau dijamah, mau dipilih jadi anaknya. Seperti itu. Saya kan nggak bisa bilang apa-apa, saya cuma diam. Apa iya ya, saya bilang. Apa iya, sejak saat itu saya jadi bertanya-tanya dalam hati saya. Apa iya saya mau masuk Kristen gitu ya, dipilih Tuhan, katanya begitu. Keesokan harinya saya datang lagi gereja, minggu berikutnya setelah kejadian itu, kejadian kan Kamis atau Jumat gitu, saya datang lagi gereja. Saya datang gereja di atas mimbar, pas sudah selesai, gembalanya bilang begini, oh iya saya dapat dari Roh Kudus ini bahwa besok hari Selasa, saya kebetulan suami saya namanya Maksi, saya bilang dipanggilnya ibu kan, Bu Maksi harus dibaptis gitu. Kalau sebelumnya pendetanya, gembalanya kan bilang, Bu mau dibaptis nggak? Oh maaf Pak, saya enggak. Oh enggak, saya gitu. Tapi pada saat itu saya tidak bisa bilang tidak. Saya bilang saya siap Pak. Saya siap Pak. Dari hati nurani saya panggil dalam, saya siap. Akhirnya saya disalamin lah sama gembalanya. Suami saya udah keluar duluan. Saya bilang, Pak, Mama mau dibaptis, katanya harus lah. Suami saya kaget, hah? Mau dibaptis? Emang mau? Mau, kata saya. Saya mau dibaptis gitu. Jadinya saya sudah mengiyakan bahwa saya mau dibaptis pada hari Selasa waktu itu. Jadi waktu mau dibaptis itu kuasa-kuasa kegelapan yang ada dalam diri saya mungkin sebelumnya harus dilepas dulu Bang Adis, tapi ini langsung dibaptis. Jadi waktu dibaptis itu banyak kuasa-kuasa gelap itu yang menghalang-halangi saya untuk berangkat ke tempat baptis. Sampai kadang-kadang suami saya lihat juga dipakai untuk menghalangi juga kan saya. Jadi menghambat perjalanan saya, entah itu melalui hujan, petir, atau segala macamnya itu menghambat saya sampai suami saya bilang kayaknya baptisnya nanti aja, jangan sekarang. Tapi dengan hati saya yang udah kuat, saya bilang saya harus dibaptis hari ini. Saya begitu. Akhirnya pada saat itu sampailah saya di rumah Bapak Gembalanya itu pun hujannya luar biasa dan petir semua. Akhirnya pihak kolam renang bilang tidak bisa ada baptis di situ karena takut tersambar petir. Akhirnya karena sudah malam, akhirnya ada salah seorang jemaat yang bilang di rumahnya ada kolam renang. Disitulah saya dibaptis. Waktu saya dibaptis itu setiap didoakan saya nggak rebah. Setiap didoakan maju ke depan, didoakan satu-satu sebelumnya saya pasti di situ manifestasi dan saya rebah di situ. Ada 7 orang yang dibaptis, setelah dibaptis terakhir saya. Begitu terakhir saya kebetulan anak saya yang paling kecil waktu itu umur 2 tahun. Jadi dia nyender bersama suami saya di sebuah pajangan rumah seseorang gitu, jemaat. Di dalam pajangannya itu boneka-boneka semua Bang Edis. Jadi boneka-boneka yang tersusun rapi gitu. Waktu saya dibaptis itu boneka itu bisa bergerak semua loh Bang Edis. Mungkin digerakin sama kuasa-kuasa kegelapan itu. Jadi mereka tuh loncat-loncat di dalam lemari pajangan. Manifestasi di dalam meja pajangan. Suami saya sama anak saya lari lah. Gitu kan, lari karena takut suaranya berisik gitu. Mereka loncat di dalam lemari-lemari itu waktu pembaptisan saya itu. Akhirnya anak saya dikasih minyak urapan, suami saya. Setelah saya selesai itu bergerak-bergeraknya, saya selesai dibaptis. Jadi waktu saya selesai dibaptis itu juga banyak kejadian-kejadian yang mungkin di luar akal manusia, kejadian-kejadian yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan sama saya, yang mungkin bagi saya itu hal-hal yang mustahil. Dan Roh Kudus itu sering bicara sama saya hal-hal yang mungkin waktu itu saya belum memahami, tapi setiap ngomong sama orang itu lalu yang keluar dari mulut saya itu firman Tuhan. Jadi kalau orang Kristen ngomong sama suami saya, istri kamu baru dibaptis ya gitu. Jadi aura muka itu juga beda loh Bang Edis. Jadi orang bilang itu saya tuh seperti bersih, mukanya luar biasa lain gitu. Saya bilang kok bisa kelihatan ya, tahu. Jadi ada ibu-ibu baru kenal aja langsung bilang orang Kristen, Bu, ibu baru dibaptis ya? Saya bilang, kok bisa tahu Bu? Gitu. Bisa tahu. Jadi mereka tuh tahu bahwa saya baru dibaptis. Iya. Artinya singkat cerita perjalanan hidup ibu dari Muslim
kemudian akhirnya mengenal kebenaran begitu. Jadi memang yang ingin Ibu sampaikan kepada saya bahwa orang-orang yang bebal-bebal yang sering saya ajak diskusi, yang sering Ibu lihat ini, memang mereka itu punya roh atau kuasa yang harus diusir dulu gitu ya. Iya, harus dibersihkan dulu Bang Edis. Jadi kalau kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, memang tubuh badan kita ini harus bersih. Karena ini kan kita bait Elohim, bait Tuhan. Jadi Tuhan juga nggak mau masuk kalau kita masih ada kuasa gelap di dalam badan saya. Saya melakukan pelepasan sampai 3 kali baru keluar Bang Edis. Jadi itu berbentuk, saya ketawa kayak kuntilanak, berbentuk nenek-nenek, berbentuk ular, banyak di dalam badan saya itu Bang Edis. Waktu saya pelepasan sampai 3 kali itu. Jadi kalau saya dulu belum pelepasan, setiap nyanyi rohani itu saya pasti manifestasi. Tapi setelah saya dilepaskan itu semua, itu waktu kita nyanyi pujian, menyembah Tuhan itu benar-benar itu merasuk di hati saya. Benar-benar saya tuh air mata itu nggak bisa dibendung. Ngalir luar biasa, nangis jadi-jadinya kalau nyanyi lagu rohani itu. Beda sama waktu saya belum dibaptis itu. Jadi ada penolakan, roh-roh penolakan di dalam badan saya. Jadi itu yang membuat saya di mulut, karena kan saya SPG ya. Jadi mungkin di mulut saya biar pinter ngomong, biar orang percaya. Jadi dipakein suatu jimat-jimat lah gitu. Jadi waktu saya nyanyi pujiannya itu jadi nyeracau saya gitu Bang Edis. Jadi lagunya itu nggak jelas karena mereka menolak untuk menyanyi pujian. Memuji Tuhan itu mereka nggak mau. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan sekarang kuasa gelap itu udah lepas benar-benar dari badan saya. Jadi emang udah ada Roh Kudus badan saya. Jadi saya benar-benar gimana ya, mau menyerahkan hidup saya lah sepenuhnya untuk Yeshua Hamasya. Saya sembah. Jadi saya dulu itu hidup saya seperti sia-sia Bang Edis. Sia-sia yang saya lakukan dulu semuanya, nggak ada artinya. Saya percaya kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Jadi bagi saya mungkin ya sebagai murtadin, untuk orang-orang yang dari seberang memang perlu ada pelepasan dulu Bang Edis. Karena jadi, biar bagaimanapun kita jadi begini saja udah dimasukin gitu kan Bang Edis. Baik. Jadi memang kita harus saling melengkapi ya teman-teman ya. Kalau saya ini cenderung dalam kajian-kajian yang bersifat akademis, diskusi-diskusi ilmiah begitu ya. Tapi ada juga yang pelayanannya dalam rupa dunia-dunia roh begitu ya. Kita sebagai orang Kristen kita percaya itu karena dalam Bible Yesus itu Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang kerasukan setan begitu. Jadi ya memang seperti itu. Jadi karena memang kita percaya bahwa ada roh yang menguasai seseorang, ada kuasa yang menguasai seseorang. Nah, ini kalau dalam sudut pandang saya ya, tanpa mengutip masa lalu dari Ibu gini. Kalau saya mengkajinya dalam bidang yang tertulis dalam literasi Islam. Kalau Tuhan Yesus atau Yeshua, Tuhan Yeshua mengusir setan dari tubuh seseorang. Nah, kalau Muhammad dia malah dirasuki atau dikuasai oleh sihir. Nah, itu memang fakta gitu. Jadi makanya saya cuma pesan sama orang Islam nih. Mungkin kalau pendekatannya tadi dunia roh, kalau saya pendekatannya dunia kajian ilmiah dan akademis. Gini, bagaimana kita harus memilih Yeshua atau Yesus yang mengusir setan atau memilih Muhammad yang dia disihir. Nah, itu kita pakai logikanya. Kalau secara logika ya kita ikut Yesus dong. Ya, masa ikut Muhammad yang kena sihir? Nah, seperti itu kalau saya pendekatannya. Gitu. Iya Bang Edis. Iya betul Bang Edis. Memang kalau kita udah dibaptis, pikiran kita seperti kita melihat hal-hal yang yang baik-baik. Jadi kita seperti baru terbuka gitu. Pikiran kita, mata kita baru terbuka selubung-selubung kita itu. Jadi saya banyak hal-hal yang dulu saya nggak tahu, jadi tahu. Apalagi setelah saya selalu ngikutin Bang Edis dari awal gitu. Jadi saya yang dulu saya nggak tahu, banyak tahu gitu dari Bang Edis. Ya dalam hati saya, untung saya udah pindah gitu. Saya udah diselamatkan. Jadi saya tidak tersesat lagi seperti dulu gitu. Dulu saya begitu membanggakan keyakinan saya gitu. Tapi akhirnya ya saya bersyukur Tuhan pilih saya
Jadi seperti selubung di mata saya, pikiran saya udah dibuka semuanya. Jadi sekarang paling saya pergumulan saya untuk orang tua, adik-adik, kakak saya semuanya biar mereka juga diselamatkan. Itu Bang Adis. Jadi saya berpikir satu orang diselamatkan, seluruh keluarga pun akan diselamatkan. Puji Tuhan, amin. Itu aja yang jadi keyakinan. Oke, terima kasih Bu Yunike atas sharing kesaksian hidupnya ya. Semoga dengan demikian ya semakin terberita ya. Jadi kalau Ibu tadi mendekan fokusnya ke bidang roh, kalau saya fokusnya ke bidang yang kajian-kajian diskusi seperti ini. Terima kasih Bu Yunike. Kita lanjut lagi diskusi. Kita undang yang Muslim lain dulu ya. Iya. Oke. Sama-sama Bang Edi. Salam Bapak Yahweh. Shalom. Memberkati dalam nama Yeshua HaMashiach. Shalom Bang Edi. Kita turunkan ya. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi memang ada roh-roh yang dari Arab ini yang menguasai orang. Ya. Bisa jadi itu roh supaya mendewakan tulisan Arab. Mungkin jin-jin padang gurun, padang pasir tanah kan. Karena Muhammad sendiri ngomong gitu. Muhammad bilang bahwa orang Islam itu kalau tidur di hidungnya itu ada setan. Nah, itu beneran. Nanti dibilangin fitnah lagi. Bahkan saya sudah pernah bilang, selama kamu jadi orang Islam, selama itu pula kamu akan tidur di hidungmu itu ada setan yang bermalam di situ. Kata Muhammad, makanya kamu ambil air wudhu itu. Sedot-sedot air wudhu itu 3 kali, ya kan? Namanya istinsar. Nah, terima kasih. Ketika kamu beristinsar itu alasannya adalah karena setan bermalam di situ. Tapi percayalah selama kamu jadi orang Islam, besok setannya datang lagi. Ya. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Ustadz Pendekar. Ini Graceman. Tadi saya naikkan Ustadz Pendekar. Bentar ya, kita kasih link dulu Ustadz Pendekarnya ya. Ustadz Pendekar, sebentar. Mana tadi Ustadz Pendekarnya ya? Mana tadi Ustadz Pendekar? Oke, Ustadz Pendekarnya sudah tidak ada. Kita kasih, oh masih ada Ustadz Pendekar. Ya, selamat pagi menjelang siang Ustadz Pendekar. Selamat siang udahan ya, udah jam 12. Makasih Pak Agus. Selamat siang Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ya, Muslim Bang. Kristen Bang. Kristen. Kenapa Anda pakai nama Ustadz Pendekar, Bang? Supaya Abang naikkan saya gitu, Bang. Ada yang mau ucapin sama Abang. Oke, gitu. apa yang mau Anda utarakan? Silakan, Bang. Silakan. Iya ini Bang, kapan diskusinya sama Bang Juma ini lawan 2 orang ini Bang? Kenapa benar itu? Dia tidak berani. Saya sudah pernah naik ke tempat dia, kemudian saya diblokir. Oh ya, katanya kan Abang sama siapa Elima ya Ron? Untuk diskusi sama Bang Juma ini tuh. Ya, atur saja waktunya, kapan mau diskusinya, begitu. Saya cuma sampaikan kepada para penonton, saya sudah naik ke tempat dia itu. Belum saya ngomong sudah diblokir saya. Itu artinya dia ketakutan dengan saya. Oke Bang, semangat ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Ya. Oke, silakan. Kita lanjut lagi ada Ana. Saya pikir tadi Ustadz betulan. Ya, Ana, silahkan nyalakan kamera. Halo, Ana, silahkan nyalakan kamera, Ana. Suara TV-nya kecilin dulu, Ana, supaya dia nggak ikut-ikutan diskusi. Ya, bentar. Silakan. Muslim?
Bukan, saya mu'alaf, Bang. Mualaf. Ya berarti muslim lah. Kok mu'alaf? Murtadin. Murtadin, mualaf. Oke. Ana, saya mau tanya nih. Di KTP tertulis apa? Islam. Di KTP tertulis Masih Islam. Sudah berapa tahun jadi orang Islam? Dari berapa ya? Dari umur ya, dari kecil ya sampai umur ini. Umur 30 40 deh sampai 40. Oke, umur 30 sekian Iya. gitulah ya. Oke. Apa buktinya ya, bahwa saya Anda baru... Oke, berarti Anda sudah hampir 40 tahun sudah jadi orang Islam. Berarti selama 40 tahun itu kan pasti pernah sholat, pernah ikut ngaji, betul? Betul. Coba saya buktikan, kan di buktikan. Juga. Mondok juga? Saya di pondok loh. Iya. Wah, coba silakan buktikan, silakan. Coba kami mau dengar ini. Silakan. Surat apa saja yang sulit? Yang sulit, silakan. Kok sulit? Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, itu kan surat Al-Ikhlas. Coba yang lain, coba. Apa ya? Ada sih apa? Terserah, apa aja. Doa makan, doa apa terserah. Tesnya kan begitu. Doa ada petir. Silakan. Allahumma la taqtuna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adabika wa afina qabla dzalik. Sah ini muslim. Sah. Ya, silakan Ana. Apa yang membuat Anda ini meninggalkan agama Islam, Ana? Silakan. Terus terang saya dulu kan juga ini ya, aku di sini aku nggak menyebutkan Islam sebab Islam ini kan banyak ya. Banyak aliran gitu. Jadi kalau di aliranku sendiri dulu itu celana harus cingkrang satu. Oke. Terus perempuan harus menerima di poligami gitu. Kalau di tempatku ya, dulu kayak gitu. Terus aku dulu pernah dilamar sama ibu-ibu istri tua lah ya, melamar ke aku untuk suaminya gitu. Cuman saya tolak. Karena waktu itu saya kan masih lulus SMP ya Bang ya. Itu saya dipaksa nikah sama orang yang aku nggak kenal gitu. Jadi selisih saya waktu itu kan saya umur 15 tahun, menginjak 16 tahun. Terus mantan suami saya itu umur 35 tahun gitu. Jadi mantan saya itu nggak tanggung jawab sampai detik ini, sampai anak kuliah pun nggak dibiayain Bang Edi gitu. Sampai detik ini. Sebentar. Ini kok masalah pribadi nih, sebentar. Coba, saya pengen tahu alasan yang apa namanya akhirnya membuat kamu tidak percaya Islam itu apa? Kalau alasanku ya itu karena perempuan di tempatku itu dia terlalu. Oke, baik. Nah, saya sudah dapat poinnya. Ya, saya sudah dapat poinnya. Aku tanya sama pamanku, emang pahalanya masuk apa mau menerima poligami itu apa? Pamanku bilang tuh ngomong kayak gini, nanti kamu di surga itu duduknya tuh bersanding dengan istri-istrinya para nabi. Ngomong kayak gitu. Iya. Terus aku ngomong gini, loh, emang aku kenal sama istri-istrinya para nabi? Kita kan nggak kenal. Soalnya waktu itu aku membantah terus Bang Edi, bantah terus aku dulu waktu itu. Iya. Nah terus terakhir kemarin tuh aku baptis itu kan bulan 6 kemarin ini ya, tanggal 13. Oh akhirnya masuk Kristen? Iya sudah masuk. Aku kan ada di Singapura ini, terus bulan 6 aku minta cuti sama bosku. Nah kebetulan bosku juga Kristen gitu kan. Aku dikasih uang itu sampai 30 juta untuk libur untuk foya-foya ke mana ke Indonesia gitu kan kemarin. Akhirnya aku liburan, terus aku minta baptis sama gereja yang dekat sama rumahku ya di Pantai Kosta itu. Langsung aku minta dibaptis bahwa aku di sini itu cuman cuti, waktuku cuman pendek Pak, tolong aku minta dibaptis. Akhirnya dibaptis hari Jumat tanggal 13 kemarin itu. Jadi gini Bang, yang membuat aku keluar itu nggak sembarangan keluar ya. Semua tuh memang harus aku selidiki dulu. Kristen tuh kayak gimana sih gitu kan. Jadi aku melihat orang-orangnya dulu, ternyata ya memang baik-baik sih, meskipun nggak semua gitu ya. Terus aku di situ dijelasin sama temanku juga. Ditanya, menurutmu Tuhan mana yang bisa
nama Tuhan mana yang bisa membangkitkan orang mati di tahun 1940. Emang siapa Bang? Dia bilang namanya adalah Smith Wigglesworth. Aku cek di situ, ternyata benar. Disitulah aku jadi percaya bahwa Yesus itu memang benar-benar Tuhan. Jadi menurut saya yang bisa membangkitkan orang mati cuma Yesus. Selain itu nggak ada ilah lain. Menurut saya sih begitu ya. Secara logika sih begitu ya menurut aku sih. Ya. Oke, saya tanggapi ya. Jadi begini. Jadi pertama-tama alasan yang membuat Kak Ana meninggalkan agama Islam itu adalah bagaimana agama Islam memperlakukan seorang wanita. Betul. Ya. Betul. Jadi memang kalau kita belajar agama Islam, memang wanita itu diperlakukan memang ya sedemikian rupa lah. Bahkan kalau ada sebuah negara, kita kasih contoh ya, misalnya negara-negara yang berbalik dari negara demokrasi ke negara Islam. Contohnya Afghanistan, Pakistan, dan lain sebagainya. Itu perempuan-perempuan pada kabur dari sana. Kenapa perempuan-perempuan pada kabur? Ya. Karena perempuan itu akan benar-benar dikekang sekali. Jadi atlet nggak boleh. Jadi apa nggak boleh pokoknya merana. Bahkan di Arab Saudi. Itu hidup saya seperti itu. Iya, bahkan di Arab Saudi perempuan boleh nyetir itu baru-baru ini. Sebelumnya nggak boleh. Pokoknya perempuan itu benar-benar susah. Dulu, bahkan waktu di pondok itu ya, di pondok itu, aku pakai parfum itu ya, hadiah dari temanku. Itu pun dilarang aku pakai parfum. Padahal kan bukan niat aku untuk memancing-mancing cowok gitu ya. Aku dituduh bahwa aku tuh mancing-mancing cowok. Mancing saya siapa? Oh, aku mikirku kan gini, di sini cowoknya jelek-jelek, nggak ada yang ganteng sih menurut aku, beneran. Betul. Maksud saya begini. Jadi memang kalau dalam ajaran agama Islam itu memperlakukan wanita itu sedemikian rupa sehingga perempuan itu seperti tidak punya hak lagi untuk ngapa-ngapain selain daripada organ reproduksi saja. Ini mohon maaf ini, memang harus begitu. Jadi perempuan itu hanya seperti mesin reproduksi anak saja, tidak lain daripada itu dalam diperlakukan orang-orang perempuan. Betul, bahkan sebab pamanku sendiri ya, itu ngurus pondok Bang Edis. Pondoknya itu pondok terkenal dan dia pondoknya gede banget karena pamanku bahkan dulu tuh kaki tangannya Bapak Imam Abdul Sweh. Selanjutnya aku nggak mau nyebutin di sini. Oke, saya lanjutin ya. Gini, menurut Muhammad mayoritas perempuan itu menjadi penghuni neraka. Terus segala sesuatu, ini bahkan ada seorang, kalau Ana tahu, ada seorang pendebat Islam itu namanya Rifa. Dia itu sampai, dia itu udah hampir murtad itu. Gara-gara seperti Anda persis, dia ngalamin seperti Anda ini. Dia mengatakan, kenapa orang Islam memperlakukan wanita jadi kambing hitam katanya. Itu pernah Rifa sampai seperti itu, sampai dikatakan kamu harus syahadat lagi. Tapi ya dia akhirnya masih tetap Islam. Sampai sekarang dia masih Islam. Dia bilang begini, negara hancur karena ulama. Ulama hancur karena wanita. Wanita yang disalahin lagi. Apa-apa karena wanita. Nanti terseret karena wanita. Rambut wanita kalau terlihat satu masuk neraka 70 tahun. Iya. Soalnya pamanku sendiri Bang. Kalau ada rambut wanita jatuh kelihatan dilihat oleh orang lain, maka satu rambut itu 70 tahun Anda di neraka. Jadi setelah saya selidik sebenarnya ini bukan agama Islam sebenarnya, aslinya. Sebenarnya ini adalah bagaimana orang-orang di sana yang tukang makan kambing itu berhawa nafsu besar. Nah, mereka sangat hawa nafsunya tinggi. Panas terus bawaannya. Jadi nggak bisa ngelihat perempuan, nggak bisa. Ada muhrim bahaya. Nah, jadi itu membuat perempuan-perempuan di sana itu memang dibungkus sedemikian rupa supaya tidak menggoda pria. Karena pria di sana itu ininya tinggi. Ubun-ubunnya mendidih terus. Nah, sehingga kalau kita baca Al-Quran, itu ada larangan istri-istri Muhammad tuh nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh keluar rumah istri Muhammad. Nah, sehingga itu dikembangkan tuh.
Jadi bukan istrinya Muhammad saja. Jadi semua perempuan-perempuan tuh harus dibungkus. Makanya kita banyak melihat perempuan-perempuan cadaran begitu kan, sampai bajunya nutupin lampu sen. Itulah yang diperlakukan oleh orang Islam terhadap perempuan. Gitu. Betul banget. Dan banyak hal-hal lagi. Sendiri pun istrinya 4. Bang. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu, ya, sunnah Rasul katanya, bahkan hadis digembar-gemborkan bagi perempuan yang rela mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan dibuka lebar. Itu kalau perempuan-perempuan cerdas, bilang aja bel gede sakala-kalanku itu. Itu kalau perempuan-perempuan mau berpikir cerdas. Tapi faktanya memang begitu. Yang terjadi di negara-negara yang bergejolak jadi negara-negara Islam. Saya kasih contoh ya, Afghanistan, Pakistan. Itu perempuan-perempuan di sana sangat tersiksa. Makanya banyak kabur itu. Atlet-atlet itu, mereka kabur dari negara itu. Karena Islam memperlakukan perempuan itu seperti itu. Bahkan di Iran, itu pernah terjadi demo besar-besaran. Bagaimana seorang perempuan itu sampai mati dia itu. Betul. Memprotes dan mereka melepas jilbabnya dan membakar jilbabnya di sana perempuan-perempuan. Nah sekarang di Indonesia perempuan lomba tutupin kepala. Ya silakan. Ini masa tuh gini loh Bang, ini khususnya orang Indonesia ya, orang Islam Indonesia ya. Mereka ini kan era digital ya kan. Kita kan bisa searching gitu ya, berita-berita tentang Islam, terus kita bisa mencari info tentang berita-berita dunia Islam di negara lain itu kayak gimana, perempuan diperlakukan kayak gimana itu kita harusnya kan sudah tahu ya, untuk mencari info itu loh. Masa ya orang Islam di Indonesia sendiri kok nggak mau belajar dari situ, kok nggak mau kok nggak mau lihat-lihat infonya atau gimana. Banyak orang perempuan tersiksa kayak di Taliban itu kan. Harusnya kita bisa berpikir waras gitu loh. Kenapa kok banyak perempuan nggak waras gitu? Itu yang bikin saya heran. Kalau saya dulu ya, meskipun saya Islam, saya itu jarang loh Bang. Sholat jarang, terus saya ngaji juga jarang. Kalau diterobosin sama pengurus itu saya disuruh ngaji. Nggak mau, aku nanti ngantuk. Saya tuh selalu melawan dari dulu itu sama keluarga saya. Keluarga saya itu pesantren, semuanya pakai jilbabnya itu rapet-rapet gitu ya. Kalau saya tuh orangnya memang pembangkang dari dulu. Makanya saya keluar, nggak mau, saya nggak tahan memang sama mereka itu. Udah dari dulu saya tuh nggak suka gitu loh. Iya, jadi ini contoh ya. Ini contoh yang kemarin sempat viral nih di Iran ya. Biar saya bacakan beritanya ya. Nih, biar teman-teman juga tahu nih ya. Kejadian mengenai namanya Mahsa Amini. Ya, unjuk rasa di Iran itu tahun 2022 sampai 2023 atau dikenal juga dengan unjuk rasa Mahsa Amini. Adalah serangkaian protes dan kerusuhan sipil di Iran yang dimulai pada 16 September 2002 menyusul kematian Mahsa Amini, ya, yang meninggal saat dalam tahanan polisi, diduga dipukuli oleh polisi moral Iran karena dituduh melakukan pelanggaran menggunakan hijab yang tidak pantas. Nah ini. Nah dan seterusnya. Di bagian Iran, unjuk rasa ini menyebar dengan cepat setelah 1 hari dan kota-kota Teheran dan seterusnya nih. Ini unjuk rasanya nih ya. Bagaimana mereka perempuan-perempuan di Iran itu membakari jilbab-jilbab mereka. Karena memang sebenarnya tertekan mereka itu. Nih, kekerasan perempuan. Jadi kalau kalian belajar mengenai kekerasan perempuan, agama Islam terhadap perempuan, kalian akan meninggalkan agama Islam dengan segera. Gitu. Itu kalau ini ya, kalau waras gitu ya Bang Etis ya. Kalau waras, cuman sekarang ini banyak orang itu malas membaca, apalagi orang-orang Islam. Mereka senangnya baca huruf-huruf Arab, nggak tahu artinya. Amin. Itu yang membuat cewek ya, itu juga masih Islam Bang. Iya, makanya saya bilang tadi ya, maksud saya begini, saya ini menggalakkan supaya kita ini timbul yang namanya kesadaran supaya kita itu membaca informasi itu dalam bahasa Indonesia. Jadi orang-orang Islam itu kebanyakan membaca Al-Quran, membaca apa dengan huruf Arab.
Setelah itu dapat pahala. Nggak tahu isinya apa. Iya, aku sendiri juga nggak tahu dulu waktu di pondok. Seperti itu. Nah, kemudian akhirnya Anda masuk Kristen ya? Masuk Kristen. Oke, karena Anda mendapatkan informasi bahwa hanya dalam nama Yesus ada kuasa kebangkitan, begitu ya? Betul, karena menurut saya ya memang benar nggak ada ilah-ilah lain yang bisa membangkitkan orang mati kecuali Yesus Kristus. Yang lain nggak ada, bahkan Buddha ya kan nggak bisa ya kan. Oke. Hanya nah nama sekarang Tuhan begini Yesus nih. Kita. Oke, sekarang begini. Kalau kita belajar mengenai apa yang ada dalam agama Islam, jelas-jelas Muhammad itu dia tidak punya mujizat. Walaupun belakangan dikarang oleh orang-orang Islam, Muhammad punya mujizat. Dikarang lah, dari tangannya keluar air lah, inilah. Itu karangan-karangan yang muncul belakangan. Di dalam Al-Quran sendiri, Muhammad itu tidak punya mujizat. Dia dikatakan sebagai orang-orang yang menunggu-nunggu. Begitu. Tidak ada mujizat padanya. Iya, seperti itu. Jadi ya pesan yang mau kita sampaikan di sini kepada yang muslim-muslim, ayo jangan takut untuk mengambil langkah yang ekstrim begitu, seperti Bu Ana gitu. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Iya Bang, ada. Ya? Pesanku gini, coba ini untuk perempuan-perempuan muslim ya, bukan perempuan aja ya, khususnya semua perempuan dan ya siapapun itulah, entah bagaimanapun agamanya apapun, coba cek di ini cek di Google itu namanya Smith Wigglesworth. Coba kalian baca di situ. Itu aja sih pesan Bang. Oke, hanya itu ya. Ya. Oke, baik, saya turunkan ya. Sama-sama. Ya, teman-teman, kalau kita buka forum kesaksian-kesaksian murtadin itu nanti nggak akan henti-hentinya ya. Setiap hari selalu ada begitu. Makanya Uncu PI dengan Juma udah kebakaran. Sialan, tiap hari murtad aja nih. Makasih Pak Agus, makasih. Begini teman-teman. Kita ini kan hanya memaparkan apa yang benar-benar ada dalam literasi Islam dan dalam literasi Kristen. Di dalam literasi Kristen disebutkan di dalam Injil itu bahwa Tuhan Yesus mengusir setan dari tubuh seseorang, membangkitkan orang mati, buta melihat, tuli mendengar di dalam Bible. Tetapi di dalam literasi agama Islam, Muhammad bukannya ngusir setan, bukannya mengusir orang, menyembuhkan orang yang kena sihir, dia yang malah kena sihir. Nggak ada literasinya. Makanya saya bilang tidak ada nabi, belum pernah ada nabi dalam Taurat dan Injil yang kena sihir. Satu-satunya nabi yang kena sihir ya Muhammad itu. Tapi dibilang begitu, saya namanya dibilang penistaan. Memang benar ada Muhammad kena sihir itu. Ya. Oke, kita kasih naik ada Sainul. Ya, Sainul, silakan nyalakan kamera Anda. Iya benar, Muhammad bahkan dikelilingi oleh jin dia. Ketika dia membaca Al-Quran, datang jin-jin berkerumun. Ya, Sainul. Ya, halo Edis. Ya. Gelap-gelapan Bang, siang-siang gelap-gelapan. Muslim ya, Bang? Enggak apa-apa, mau gelap-gelapan kah, mau apakah pun. Enggak masalah. Muslim Bang? Alhamdulillah masih kalau aku Muslim. Masih Islam tadi masih Islam. Ya, kalau saya kayak Islam sampai ada tanda-tanda 6 kali pun tetap aku Islam. Ya karena nggak mau belajar. Kenapa ya, Anda? Kalau aku dengan sebentar Bang. Kamu itu kenapa Anda senang mengikuti? Bang, tenang Bang, tenang. tenang.
Iya. Terima kasih Bang Junianto, makasih Bang. Gini, kenapa Anda senang mengikuti Nabi yang kena sihir? Ya bukan, ya karena bagi kamu itu ngomongnya kayak gitu. Bagi aku yang enggak. Bagi saya. Karena kepercayaannya aku ya pastikan kayak gitu. Sebentar. Jadi Anda nggak percaya Muhammad kena sihir? Ya. Hah? Memang aku nggak percaya. Baik. Jadi selama ini dia tidak pernah kalau tahu. Dia bilang kamu kena sihir, buktinya mana? Kamu pernah lihat nggak dengan dia kena sihir? Baik ya. Baik. Kita akan tunjukkan. Kalau saya yang ngomong dia nggak percaya. Kita akan kutipkan saja kata ustadznya ya. Dengerin. Sampai kapanpun kamu kalau ngomong itu aku nggak akan percaya. Oke, kalau saya ngomong kamu nggak percaya. Kalau ustadz yang ngomong Anda percaya. Dengarkan. Disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kadang istri ingatkan. Saya ulangi lagi, dengarkan. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Baik, dengarkan. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah? Sebab turunnya 11. Iya. Udah percaya sekarang? Karena dia kan ngomongnya. Bukan, tadi kamu bilang Muhammad nggak disihir. Kamu ingin menang sendiri. Bener nggak Muhammad kena sihir? Karena kamu itu kan kepercayaannya masing-masing. Kalau lari kepercayaan masing-masing. Dengar. Sainul, saya tadi bilang sama kamu, kenapa kamu senang ngikutin Nabi yang kena sihir, terus kamu marah sama saya, itu kan katamu. Sekarang sudah saya kutip. Aku nggak marah. Sekarang kamu sudah mengakui Muhammad kena sihir. Enggak percaya sampai kapan aku nggak percaya. Karena bukan di depan mata aku kena sihir. Kalau di depan mata aku melihat sendiri dia waktu kena sihir, ya aku baru percaya dengan omongan kamu. Oke, berarti, wah, kamu kena peringatan kan? Kena peringatan kamu. Sambil nyitir, nggak boleh. Aduh, maaf teman-teman. Kalau naik nggak boleh sambil nyetir ya teman-teman ya. Karena itu dibaca oleh TikTok sebagai adegan berbahaya. Nggak boleh ya. Ya, karena kita ini juga perlu yang namanya panduan keselamatan dalam berTikTok teman-teman. Ya. Anda nanti ngobrol-ngobrol tahu-tahu di depan ada apa Anda nggak lihat. Jadi teman-teman, ketika saya katakan tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, kalian jangan bilang itu penistaan, itu benar. Coba sebutin nabi yang kena sihir selain Muhammad. Kalau ada saya lompat dari Monas. Gimana sih kalian ini? Oke, kita kasih naik ada Afifah. Ya, selamat siang Afifah. Nah, ini Afifah yang tukang batuk-batuk itu tuh. Batuk-batuk si Afifah. Ya, coba Afifah, gimana? Kamu Muslim? No comment. No comment. Maksudnya gimana? Pendengar aja. Pendengar saja. Baik, kita turunkan kalau gitu. Ada orang yang inbox saya. Dia bilang gini, Bang, saya Muslim katanya. Saya merasa aneh kan? Kenapa? Tapi saya mau dukung Anda Bang katanya. Hebat. Iya, ada inbox saya. Muslim dia. Nggak biasanya gitu loh. Kalau tahu-tahu sudah ini aja, tahu-tahu. Ini kok memperkenalkan diri Muslim tapi mau mensupport saya. Berarti dia setuju dengan saya. Selama ini dia mungkin melihat saya dan dia setuju begitu loh.
Oke, kita kasih naik ada Ardian. Ardian. Ya, Ardian, selamat siang. Silakan nyalakan kamera. Saya mau nyalakan kamera. Buka dulu kacamata kau itu, sama topi kau itu. Marah-marah. Malu ya, juling. Ardian, ya, Anda juling Muslim. Ya. Malu ya, juling ya. Hah? Anda Muslim. Ada videonya di Nandar itu. Mata kau juling ya, malu ya. Juling. Kenapa malu? Juling, botak pula kau itu. Jadi mumi bagus nanti kau tuh mati. Jadi kan mumi. Tutik formalin. Jadi gara-gara Muhammad kena sihir, stres dia teman-teman. Ini ya, apa yang di Amerika gara-gara Muhammad kena sihir, tidak punya jawaban. Di Amerika bajunya kayak gitu. Akhirnya membahas kacamata, membahas juling. Apa lah orang-orang yang ketemu sama saya, yang kenal sama saya, ngetawain kamu. Di Amerika jadi pemulung. Saya ini, jangan kamu pikir saya ini nggak punya yang nonton di sini yang nggak kenal sama saya, kenal. Dari mana mereka bilang mata saya juling? Aduh. Oke, kita kasih naik ada Uwi. Oke, Uwi. Habis mereka ide, habis mereka argumen. Nggak tahu ya apa yang mau ditanggapin dari Edi. Semuanya bener, gimana? Ya, Uwe-nya silakan nyalakan kamera Anda. Halo, Uwe-nya? Halo. Iya, saya ini dengar. Saya dengar. Silakan nyalakan kamera. Oke. Ya, Uwe-nya Muslim atau Kristen? Kayaknya dia sinyalnya mantan. Mantan lagi. Ini kalau kita ngomongin mantan-mantan nggak kelar nih sampai besok nih. Gimana teman-teman? Kita lanjut. Halo? Ya, coba Uwe-nya mungkin bisa naik lain waktu ya. Karena selain sinyal, juga kita udah kebanyakan nih orang yang murtad dari agama Islam. Oke lah, mungkin di lain kesempatan ya, lain kesempatan. Yuk. Karena sinyal juga bermasalah, Kita kalau turut-turutin teman-teman, orang yang nonton ini banyak yang udah keluar dari agama Islam. Kalau kita terus nanti sampai besok pagi nih yang ngomongnya kasihan Uncuk PI sama Juma nanti gimana? Ya. Ada banyak sekali yang inbox saya itu juga banyak sekali. Apalagi yang sempat mualaf. Orang-orang sempat mualaf kalau nonton saya langsung seketika dia meninggalkan agama Islam. Ya. Kalau mereka mualaf terus nonton Edis TV, itu mereka akan dalam bahaya besar. Maksudnya dalam bahaya mereka akan segera meninggalkan agama Islam. Selama ini kan mereka tidak pernah tahu ini. Ya. Bila perlu kasih tahu sama Ruben. Ada yang ngomong, ada saya lihat nonton ya videonya Ruben, dia nangis-nangis di Ka'bah ya kan. Terus ada yang ngomong, actingmu Ruben biar dagangan laku. Tahu yang komen ini, tahu aja yang komen ini. Aduh. Coba sebentar ya, saya lihat dulu ya. Kita lihat dulu teman-teman. Kita sekali-kali harus ini juga ya. Bentar ya. Sabar. Kita buka dulu ya. Ini lagi viral nih soalnya videonya ya. Bentar. Balikin dulu kameranya, sabar ya. Balikin dulu kameranya.
Oke. Kita kasih lihat. Iya. Nah ini dia teman-teman. Lihat ya. Mana ya? Sebentar. Yang dia nangis-nangis mana nih? Ntar. Mana sih? Sabar. Mana? Mana yang nangis-nangis? Oh ini ya. Oh ini mana tadi? Mana tadi? Mana? Yang cium-cium mana tadi? Yang cium-cium. Mana sih? Udah hilang. Pokoknya ada itu saya lihat dia tadi. Mana sih ya? Mana sih? Sebentar, sabar. Sabar teman-teman, sabar. Mana ya? Oh ini dia, lihat nih. Wow, lihat tuh. Ush. Kamera, action. Wow. Semoga habis ini dagangan lancar ya Ruben ya. Semoga habis ini para umat muslim langsung subhanallah Ruben mendapat kebenaran. Semoga setelah ini Ruben langsung dagangannya diborong sama umat muslim. Teman-teman, saya cuma pesan sama kalian yang muslim-muslim. Ya, kalau ada orang mualaf, kalian itu jangan histeris. Gitu loh. Anda paham? Nanti kalau saya sebutin nanti banyak yang hebat. Karena saya tahu gitu loh. Banyak dari yang nonton ini, itu orang nggak tahu, dia miskin informasi. Jadi dulu ya, ada seseorang, saya sebutin saja namanya Dedi. Nah, Dedi siapa? Dedi Corbuzier. Dulu itu dia undang, namanya Gus Miftah. Mau mengadakan syahadat di stasiun televisi. Tapi stasiun televisi menolak. Akhirnya dia syahadat. Nah setelah itu melejit YouTube dia. Dedi mualaf, Dedi Corbuzier mualaf mendapat kebenaran. Coba lihat, kamu tanya apakah Dedi Corbuzier sholat? Coba suruh bacain dia ayat-ayat Quran atau suruh membahas ayat Quran. Mana pernah? Walaupun dia mualaf, pokok bahasannya nggak jauh beda, tetap aja yang begitu-begitu. Maksud saya gini, maksud saya ngomong begini, saya itu kasih pesan sama orang-orang muslim. Kalau ada yang mualaf, kalian jangan histeria, maksudnya heboh gitu loh. Periksa dulu apakah dia mualaf, hanya pansos atau benar-benar mualaf. Itu maksud saya. Seperti itu ya, biar kalian cerdas. Kasian si Paruk, si Anipar mualaf, nggak ada yang follow dia. Kenapa Paruk si Anipar mualaf? Tidak banyak yang ini dia. Sementara Dedi Corbuzier mualaf kalian heboh. Padahal si Paruk mualaf, setelah Paruk si Anipar mualaf, dia bahas agama Islam terus. Dedi Corbuzier semenjak mualaf, saya nggak pernah lihat dia ngisi pengajian. Kalian menganggap saya ini ngomong kosong atau bagaimana sih? Pernah nggak Dedi Corbuzier setelah mualaf ngisi pengajian? Kagak ada. Yang ada di podcastnya dia bahas hal-hal yang begitu, yang mesum-mesum. Nggak percaya, cek aja podcastnya. Apa kamu pikir dia bahasannya Islami? Yo, silakan. Ajukan permintaan naik.
Kalau kalian bilang saya mengada-ngada, kalian nggak tahu apa-apa. Saya